Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkenalkan saya Raras, 52 tahun dari wilayah 3 Paulinus Gereja Santo Stefanus Cilandak. Saya mengikuti bertutur dalam kitab suci bagian kategori dewasa, dan perikop yang saya ambil adalah Matius 25 ayat 1-13, perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Saudara-saudari, pada akhir tulisannya Injil Matius menuliskan bahwa Yesus dalam pengajarannya berbicara dalam beberapa perumpamaan tentang sifat kerajaan Mesias yang sangat terbalik dengan kerajaan dunia, dan ini ternyata memutarbalikkan seluruh sistem nilai kita. Sebagai umat, kita mendapatkan kehormatan untuk meneladani hidup Yesus dari melayani orang lain. Salah satunya adalah perumpamaan di bagian akhir Injil Matius bab 25 ini. Begini: pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, lalu mereka pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi mereka menunggu mempelai ini lama sekali tidak datang-datang. Lalu mengantuklah mereka semua dan mereka tertidur. Apa yang terjadi? Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru-seru, "Mempelai datang, mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu semua bangun, semua membereskan pelita mereka. Lalu gadis-gadis bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Sahabat, tolong berilah saya sedikit minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu kepada mereka, "Tidak, nanti jika kami memberikan minyak ini kepada kamu, ini tidak akan cukup bagi kami, juga tidak akan cukup bagi kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Segera mereka pergi membeli minyak. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi membeli, mempelai itu datang. Dan saudara-saudari yang terkasih, mereka yang telah siap masuk bersama-sama dengan mempelai itu ke ruang perjamuan pernikahan. Lalu pintu ditutup. Kemudian gadis-gadis bodoh itu datang dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat." Saudara-saudari yang kami kasih, kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini merupakan contoh terbaik yang digunakan Tuhan Yesus untuk menjelaskan, memberi nasihat untuk berjaga-jaga dan selalu melakukan persiapan. Kisah ini bukan fiktif, tapi berasal dari budaya Yahudi tentang pernikahan. Ada semacam pesta menjelang pernikahan di mana mempelai laki-laki akan mengambil mempelai perempuan pada tengah malam atau secara diam-diam dari rumah ayahnya tanpa memberitahukan kedatangannya. Di tengah gelapnya malam, di tengah rasa bosan menunggu dan rasa kantuk, mempelai perempuan harus membawa minyak berikut cadangannya sebagai persiapan dan harus terus berjaga-jaga. Mengapa? Karena agar mudah dikenali oleh mempelai laki-laki. Tuhan Yesus mengajarkan contoh surgawi ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, Dia memberikan pengertian tentang misteri Allah dan menemukan kehadirannya. Ini saya ambil dari Ziarah Batin tahun 2016. Bagi saya, pelita yang terus bernyala adalah untuk berjaga-jaga dalam hidup dan perutusan saya untuk meneladani Yesus, melayani orang lain dengan penuh kasih dan memberikan yang terbaik dalam hidup saya sehari-hari. Untuk menjaganya terus bernyala, menyimpan minyak agar pelitaku terus bernyala, tidak membiarkan cahayanya redup dan tidak menyembunyikan terangnya bagi orang lain.
Karena cahayanya bukan hanya milik saya, tapi juga mampu menerangi orang lain, mampu menghadirkan Allah, dan mampu melihat kemuliaannya. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat, jadikanlah kami bijaksana dalam tugas perutusan kami. Biarlah kami selalu setia kepadamu tanpa ragu untuk menjadi pelita yang terpasang dan terus bernyala. Mampukan kami ya Tuhan menjaga pelita ini untuk terus bernyala, terus memberi cahaya menerangi bagi semua orang. Dan semoga cahaya terangnya mampu menerangi kami semua, agar nama Allah selalu dimuliakan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih. Demikian saya Laras, pamit undur diri. Semoga Tuhan memberkati kita semua.